Ini adalah cara jitu untuk menggunakan Fibonacci dalam trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series ini gue akan ngomongin tentang Fibonacci. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Dan kalian bisa daftar dengan link yang ada di bawah, di description di bawah. Kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya Fibonacci. Banyak dari kalian yang request tentang video ini ya, karena memang Fibonacci ini merupakan tools yang penting menurut gua, terutama buat kita seorang trader ya, karena ini seperti halnya itu adalah alat ukur ya. Kalau misalnya di tukang bangunan itu ada meteran, kalau misalnya di trading itu ya ada Fibonacci ini. Gue akan membahas Fibonacci ini secara lengkap juga ya teman-teman ya. Jadi ini memang merupakan refreshment video, karena di video sebelumnya gue udah membuat ya teman-teman tentang Fibonacci. Jadi kali ini gue akan membuat konten tentang Fibonacci dengan ada tambahan update-update tertentu ya. Jadi gue di sini akan lebih menjelaskan dari fungsinya Fibonacci itu sendiri ya, karena yang kita tahu ya, Fibonacci itu dibagi menjadi dua secara fungsi. Yang pertama itu adalah untuk mencari yang namanya secondary reaction ya, atau secondary trendnya, atau yang mencari primary trendnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari secondary reaction, kita bisa menggunakan Fibonacci internal, dan juga kalau misalnya kita mencari primary trend, kita bisa menggunakan Fibonacci external retracement teman-teman ya. Di sini gue nggak akan mengajarkan atau sharing tentang yang namanya cluster teman-teman dari Fibonacci, tetapi di sini gue hanya menggunakan sharing itu tentang Fibonacci yang dasar-dasarnya aja teman-teman ya. Jadi gimana caranya kalian bisa entry dengan menggunakan Fibonacci secara tepat gitu ya. Jadi nggak salah nih. Kalau misalnya kalian mau mencari primary trend, kalian nggak salah menggunakan Fibonacci yang mana. Kalau kalian mau mencari secondary trend, kalian juga nggak salah menggunakan Fibonacci yang mana. Oke? Seperti biasa teman-teman, ini gue akan jelasinnya di monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart, dan juga gue jelasinnya bisa lebih enak. So, sekarang kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti biasa teman-teman ya, gini gue sekarang lagi ada di MetaTrader 4 dari OctaFX gitu ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, gue akan berbincang atau sharing tentang yang namanya Fibonacci teman-teman ya. Jadi di sini gue akan jelasin Fibonacci dari dasarnya sampai kalian bisa pakai ya sesuai dengan fungsinya teman-teman ya. Kenapa sesuai dengan fungsinya? Karena Fibonacci itu bukan sembarang pakai teman-teman. Kalian harus tahu fungsinya itu dulu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama gue jelaskan ya. Fungsi dari Fibonacci itu ada dua ya. Yang pertama itu kalian mau mencari yang namanya secondary reaction, atau kalian mau mencari primary trend. Apa itu kedua trend atau kedua hal tersebut ya? Jadi gini loh, ini gue jelasin basic dari harga dulu teman-teman ya. Jadi gini, harga itu bergerak itu pasti bentuknya wave teman-teman ya. Jadi nggak mungkin kalau dia mau naik itu dia akan garis lurus seperti ini gitu ya, itu nggak mungkin. Tapi dia bentuknya akan ada up ya, akan ada naik, ada badan trennya, dan juga ada kepala trennya teman-teman ya, seperti ini ya. Dan dia naik lagi badan trennya, kemudian dia bikin kepala tren lagi gitu ya, dan kemudian dia naik lagi badan trennya, begitu seterusnya. Jadi dia nggak mungkin garis lurus seperti ini, tapi dia berbentuk wave seperti ini teman-teman ya. Itu yang kalian harus tahu. Jadi bentuk pergerakan harga seperti itu. Contohnya kalian bisa lihat di bagian sini, dia naik turun, naik turun, naik turun gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang namanya tadi gue bilang secondary reaction itu adalah kepala tren ini ya. Jadi adalah kepala kecil ini yang koreksi ya. Jadi bentuk dari satu siklus tren itu ada impulsif dan korektif teman-teman ya. Yang impulsif ini adalah yang badannya yang panjang seperti ini, dan yang korektif itu adalah kepalanya ya. Kalau bullish itu berarti yang turun ini menjadi kepalanya, yang naik itu menjadi badannya. Kalau bearish atau trennya turun, ini berarti yang badannya itu nanti menjadi yang turun teman-teman, tapi yang naiknya itu menjadi kepalanya gitu ya. Itu merupakan hal simpel yang kalian harus tahu ya. Jadi tujuan Fibonacci ini atau tools ini adalah dia itu sebagai alat ukur teman-teman ya. Kalau misalnya tadi saya bilang ya, Fibonacci retracement itu fungsinya dua. Yang pertama itu bisa mencari ya, bahwa ketika dia bikin kepala cangkul ini atau kepala tren ini ya, atau secondary reaction ini, dia ini mau berhenti di sampai mana teman-teman. Itu bisa dihitung dengan Fibonacci. Dan juga Fibonacci itu juga bisa menghitung external retracement, yaitu kita mau tahu nih badannya ini dia mau lari sampai berapa gitu ya. Nah, itu dari segi harga ya. Dan ini pertama yang kalian harus pahami, bahwa kita harus paham dulu nih metode
kita mesti paham dari istilah-istilah ini dulu gitu ya. Kalau misalnya kita mau trading dengan Fibonacci, kita mesti tahu bentuk harga seperti ini dulu ya, yang mana pergerakan harga itu terdiri dari dua, yaitu adalah yang impulsif dan korektif seperti ini ya. Jadi nanti kita nggak tahu, intinya kita harus tahu ada yang namanya badan tren, ada yang namanya kepala tren, itu dulu, oke? Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kalian tahu itu adalah sebentar teman-teman ya, ini gua hapus dulu biar lebih enak ya. Kedua, teman-teman, yang kalian harus tahu itu adalah rasionya, teman-teman ya. Fibonacci itu memiliki rasio ya. Jadi kenapa namanya Fibonacci retracement? Karena dia menggunakan angka-angka Fibonacci, teman-teman ya. Jadi angka-angka Fibo itu kalau misalnya kalian Google, teman-teman kalian googling, itu ditemukan sama si Fibonacci itu ya. Yang pertama itu ada deretnya dulu, teman-teman ya, deret Fibonacci. Kalau misalnya kalian belajar matematika atau kalian kuliah dan ambil jurusan kalkulus, mungkin akan belajar deret Fibonacci juga gitu ya. Jadi deret Fibonacci itu dimulai dari angka 1, teman-teman ya. 1 ya, kemudian dimulai dari angka 1, kemudian dilanjutkan dengan angka 1, dan kemudian 1 ditambah 1 jadi 2, 1 ditambah 2 jadi 3, 2 ditambah 3 jadi 5, dan seterusnya ya. Jadi Fibonacci itu angkanya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 8, 13, terus kemudian 21, 34 ya. Itu semua angkanya didapatkan dari penjumlahan kedua angka sebelumnya ya. Itu jadi angka Fibonacci, dari Fibonacci. Dan ya, di dalam Fibonacci retracement itu ya, ini ya. Di dalam tools ini teman-teman, Fibonacci retracement itu kita memiliki rasio-rasio Fibonacci juga gitu ya. Jadi rasionya ini saya perkenalkan dulu teman-teman ke kalian ya. Yang pertama itu ada 38,2. Ini merupakan rasio Fibonacci pertama ya. Dan kemudian ada 50 ya, 50,0, dan ada 618, ada 786, ada 100. Oke, itu yang wajib ya. 70,5 dan 886 ini enggak wajib. Cuman yang wajib itu adalah, yang kalian harus tahu adalah yang internal, teman-teman ya. Yang internal retracement itu adalah yang di atas 100, yaitu 38,2, 50, 618, 786 dan 100. Oke. Itu adalah rasio Fibonacci yang standar. Kemudian ini yang dikatakan tadi kan Fibonacci ada external retracement dan internal retracement. Itu maksudnya bedanya apa, Bang? Gitu ya. Jadi kalau yang internal retracement ya itu tetap ya toolsnya sama nih. Pakai yang Fibonacci retracement sama. Internal retracement itu kita melihat rasio-rasio yang di atas 100 yang tadi gue bilang ya. Jadi yang 38 ini, 50, 61 dan 78,6 itu adalah rasio-rasio tempat perhentian harga ya, teman-teman. Ketika kita mau mencari koreksi di harga yang bullish gitu ya. Jadi seperti itu cara menggunakannya. Contohnya seperti ini teman-teman, gue gambarin ya. Kalau kita nih mau cari nih dia mau berhenti di mana nih yang ke bawahnya nih. Pada saat dia naik, kita pengen tahu dia koreksinya sampai mana gitu ya. Kita tinggal tarik aja dari bawah sini ke atas teman-teman ya, seret gitu ya. Nah, ini kita tahu dia tuh di area 618-nya ini dia berhenti dan dia kemudian naik ke atas. Oke. Dan kalau misalnya di dalam internal retracement itu ada yang namanya crown area atau price reversal zone-nya, teman-teman. Berapa price reversal zone-nya? Itu antara 38,2 ini sampai ke 618, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini paling gampangnya kalau misalnya kita draw Fibonacci seperti ini, internal retracement seperti ini, kita langsung tandain aja nih yang di 38 sampai 61-nya itu kita tandain pakai area seperti ini ya. Ini bisa dinamakan sebagai price reversal zone. Jadi zona ketika harga ini kemungkinan besar dia akan reverse tuh di area ini ya. Jadi ini saya sering bilang crown area tuh ya seperti ini, teman-teman ya. Jadi fungsinya apa? Ya saya percaya bahwa ketika harga masuk area sini dia itu akan reject gitu ya, atau ke rebound gitu ya, teman-teman ya, mantul harganya itu ya. Jadi ini namanya price reversal zone. Sedangkan itu tadi adalah si internal retracement, teman-teman ya. Kalau external retracement mana, Bang? Ini kok nggak ada toolsnya? Toolsnya sama ya, kita pakai Fibonacci retracement juga. Cuman bedanya kalau yang tadi itu kita nariknya mencari kepala kan ya. Kalau kepala itu kita tariknya dari badan bawah ke badan atas gitu ya. Itu mau mencari kepalanya di mana itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mencari badan ya, kan kalau eksternal itu kita mau mencari badan, kita tariknya dari atas kepala sampai ke bawah kepalanya. Seret seperti ini, teman-teman. Seret. Nah, gitu ya. Nah, untuk external retracement rasio-rasio yang diperhatikan adalah yang pertama, teman-teman ya, itu ada 127,2. Oke. Ada 127,2 itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada 161,8 ya.
Kemudian yang ketiga itu ada 227 ya teman-teman ya, 227, dan yang terakhir itu ada 261,8. Yang paling sering diperhatikan itu adalah 1272, 1618, 227 dan 2618. Itu adalah rasio-rasio Fibonacci yang kalian harus perhatikan untuk external retracement ya. Contohnya pada kasus ini teman-teman yang sekarang ya. Ini external retracementnya terjadi ya, dan kemudian dia berhentinya itu di 2618 gitu ya. Dan ini biasanya kita tinggal garisin aja seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita gambarin areanya ya. Sorry, ini 227-nya di sini teman-teman. Ini enggak ada tulisan 227 karena gue lupa tambahin, tapi ini adalah rasio 227-nya gitu ya. Biasanya kayak gini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini gue tandain di 127 sampai 1618. Nah, ini. Jadi ini kalau misalnya kita trading teman-teman ya, kita buy ya. Kalau gue kan biasanya tuh buy-nya tuh pada saat marketnya korektif ya. Jadi gue tuh biasanya buy itu di area 618, dan gue TP-nya itu TP satunya di 1272 sampai 1618 ini ya. Terus TP idealnya tuh di 2618 ini, 227 sampai 2618. Jadi trading itu simple kalau menurut gue. Fibonacci ini bisa membantu kita untuk membuat satu sistem trading itu menjadi lebih simple teman-teman, untuk exit strategi terutama ya. Karena itu merupakan fungsi utamanya Fibo itu ya sebagai exit strategi seperti itu. Oke. Nah, itu dari tools dari toolsnya teman-teman ya. Toolsnya itu kita menggunakan Fibonacci retracement dan juga dibagi dua, yang mana yang pertama itu adalah internal retracement dan external retracement. Kegunaannya masing-masing tadi sudah gue jelaskan. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya masalah time frame ya. Banyak yang nanya, "Bang, ini Fibonacci bisa dipakai di time frame berapa yang optimal segala macam?" Sekali lagi gue tekankan ya, kalau misalnya untuk Fibonacci ini sendiri ya, itu tidak ada masalah time frame yang ideal teman-teman ya. Kalian bebas mau pakai di time frame manapun, itu monggo silahkan. Karena apa? Karena Fibonacci ini sendiri ya, itu bukannya tools yang terpengaruh oleh time frame ya. Karena ini merupakan alat ukur, jadi dia bisa digunakan di seluruh time frame. Tergantung kalian entry-nya di mana ya. Jadi Fibonacci ini memang kalau gue pribadi gue menggunakannya di time frame untuk entry teman-teman ya. Jadi kalau gue biasa time frame entry di M30 ya, gue pakai Fibo ini di time frame M30 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nanya, ini Fibonacci ini bisa dipakai di time frame mana yang paling efektif, itu bisa di semua time frame, itu sangat efektif. Oke? Ya, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa keempat? Ya, pokoknya antara 3 atau 4 ya. Jadi yang keempat ini gua anggap aja keempat ya. Keempat ini gua akan kasih tahu kalian cara gambarnya, teman-teman ya. Cara gambarnya Fibonacci itu gimana? Oke. Gua akan mencontohkan ya cara menggambar internal retracement di fase di trend bullish ya. Jadi kita bahas trend bullish dulu ya. Jadi kalau di trend bullish, sekali lagi, untuk mencari internal retracement atau kepalanya dia mau berhenti di mana, itu kita tarik dari badan bawah ke badan atas. Jadi contohnya di sini gue tarik dari badan sini ke badan sini, badan atasnya. Oke. Nah, ini adalah range Fibonacci dia yang kita tarik ya, dan kemudian kita dapat nih area crown-nya di mana. Di 38 sampai 61 kita dapat area crown-nya, kita tandain seperti ini. Nah, ini adalah area di mana ketika harga masuk sini dia akan reverse ke atas, mantul ke atas gitu ya. Terbukti seperti ini ya. Jadi kita mencari kepalanya ini mau berhenti sampai mana, atau koreksinya ini mau berhenti sampai mana. Nah, itu untuk menggambar yang internal retracement atau mencari kepalanya itu di fase atau di trend yang bullish. Sekarang caranya untuk mencari ya primary trendnya atau badannya itu di fase bullish gimana? Ya udah, kita tariknya dari kepalanya bukan dari badannya. Kalau tadi kan kalau kita mau mencari kepalanya, kita tariknya dari badannya. Sekarang gue mau cari badannya berhenti sampai mana nih? Kenapa dia bisa targetnya di sini? Gue tariknya dari mana? Dari badannya. Oke, dari badannya tarik seperti ini, seret ke bawah ya. Perhatikan bedanya ya. Tadi kalau misalnya gue yang internal retracement, gue tariknya dari bawah ke atas. Tetapi kalau primary trendnya ya, gue mencari badannya itu gue tariknya dari atas ke bawah, dari atas kepala sampai ke bawah gitu ya. Nah, ini gue langsung dapat aja areanya di sini teman-teman, 1272 sampai ke 1618, dan bener ya, ketika dia kena di 1618 dia langsung reverse ke bawah gitu ya. Ada reaksi ke bawah minimal, walaupun dia naik lagi dia tetap ada reaksi ke bawah, dan akhirnya pun di sini dia di 227-nya nih. Ini kan tadi 227 ya. 227-nya dia mantul ke bawah lagi gitu ya. Jadi itu adalah cara untuk menggambar menarik Fibonacci yang bullish teman-teman di trend bullish, yaitu tadi gue udah jelasin dua ya. Yang pertama internalnya seperti itu, di fase bullishnya kita tariknya dari bawah ke atas.
Sedangkan untuk yang badannya itu juga di fase bullishnya gue cari nariknya itu dari atas ke bawah kepalanya seperti itu teman-teman. Jadi gue harap kalian tidak ada yang bingung lagi nih. Nah sekarang kalau di fase bearish gimana bang? Oke, gue ambil contoh di fase bearish ya. Gue cari market yang bearishnya lumayan enak nih teman-teman ya untuk digambar. Sebenarnya bearish mana aja sih ya, itu nggak masalah gitu ya. Nah ini gue ambil contoh di sini aja gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sekarang untuk yang fase bearish ya, ini sama teman-teman ya. Ini gua akan mencontohkan dua cara ya. Yang pertama itu gua mau cari dia pada saat dia fasenya ini kan bearish nih. Terus dia kan koreksi ke atas ya. Jadi koreksi kan ke atas ya, kepalanya itu ke atas. Nah, gua mau cari nih kepalanya ini berhenti di mana. Ya, caranya gampang, kalian tinggal tarik dari atas nih badannya, teman-teman ya, sampai ke bawah sini, teman-teman. Shred gitu ya. Dan kita tinggal tambahin yang namanya si crown areanya ini. Oke. Jadi ini ketika harga sudah masuk sini, ini berarti menunjukkan bahwa harga ini sudah memasuki price reversal zone ya. Jadi intinya dia kena area ini dan dia langsung turun. Oke. Itu yang cara nariknya untuk cari kepala. Jadi kalau di trend bearish, gue tariknya di badannya teman-teman, dari atas ke bawah sini shred. Yang mana gue mencari retracement dia ketika dia koreksi ke atas, gue pengen tahu dia berhentinya di mana. Biasanya di 38 sampai 618. Oke, seperti itu ya. Nah kemudian kalau yang kedua itu adalah tentunya yang gue mau kasih tahu kalian yang sebentar, ini gue hapus dulu, kok nggak bisa dihapus ya. Oke. Nah yang kedua gue mau cari eksternal atau badannya teman-teman. Dia kenapa bisa berhenti di area sini ya? Ya gue tinggal tarik dari bawah ke atas, dari kepalanya teman-teman ya. Dari sini ke sini ya. Ingat kalau eksternal itu yang gue perhatikan rasio di atas 100 ya. Jadi di atas di bawah 100. Kalau di atas 100 ini di atas 100 yang kita cari, yang di bawah 100 itu kita nggak pakai teman-teman. Jadi kalau di atas 100 itu ada 127,2, 1618. Oke, yang pertama gue gambar adalah ini ya. Ini area untuk reversalnya. Makanya kalian lihat ya teman-teman ya. Kalau kita sell di sini ya, ini target kita udah pasti harus di sini. Karena apa? Kalian lihat pada saat dia kena di sini teman-teman, dia tuh bergeraknya di sini-sini aja gitu ya. Bahkan sampai sini pun dia mantul ke atas gitu. Jadi ini menjadi area reversal zone-nya dia gitu loh. Jadi ini target pertama, target kedua tentu di bawah sini tadi yang gue bilang ya. Kalian bisa gambarin seperti ini. Di 227-nya sampai 2618. Ini menjadi target kedua in case dia akan turun terus. Seperti itu, oke? Nah, itu jadi dari hal apa ya? Dari cara menggambarnya teman-teman. Cara menggambarnya di trend bullish gue udah kasih tahu cara gambarnya seperti itu. Di trend bearishnya gue juga kasih tahu caranya seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang gue mau kasih tahu ke kalian itu cara untuk exitnya teman-teman ya. Cara entry, exit segala macam, plannya seperti apa untuk menggunakan Fibonacci. Oke. Jadi kalau gue biasanya menggunakan Fibonacci itu ya teman-teman ya, itu gue pertama mencari market yang lagi trending dulu. Itu syaratnya pertama, carilah market yang lagi trending. Jangan cari market yang konsolidasi. Karena apa? Karena Fibonacci itu terutama yang internal retracement itu berguna pada saat marketnya sedang trending ya. Contohnya trending itu kita bisa lihat dari moving average-nya, dari dia membentuk trendline dan segala macam. Itu kita bisa jadi patokan market itu sedang trending gitu ya. Nah contohnya sekarang misalnya teman-teman di harga gue cari market dulu sekarang coba ya. Nah misalnya di sini teman-teman ya di Euro CHF gitu ya. Kita tahu nih sekarang nih marketnya sedang trend downtrend ya, karena dia membuat lower low ya. Jadi gue tarik Fibonacci yang range-nya besar seperti ini ya. Dan kemudian gue bikin price reversal zone-nya di sini ya. Nah kalau seperti ini teman-teman ya, ketika dia masuk ya dan dia membentuk swing seperti ini berarti gue percaya bahwa tendensinya itu dia akan bearish ke bawah ya. Nah kalau misalnya bearish ke bawah, gue pasti akan, misalnya gue akan entry di bagian sini teman-teman ya, di bagian sini ya, gue akan entry di garis merah sini ya. Misal gue entry di sini teman-teman ya, stop lossnya di mana bang? Stop lossnya kalau dengan Fibonacci taruhlah di atas 78,6. Ada alasannya kenapa di atas 78,6 bang, kenapa nggak di atas 100 atau di atas 618-nya aja langsung gitu ya. Reasonnya adalah ketika harga itu sudah kena 786 itu maka harga itu atau tren itu sudah melemah teman-teman. Dia nggak akan kuat untuk lanjutin tren itu kuat ke bawah terus ya. Berarti ini sudah mau reversal trennya. Tanda-tandanya adalah ketika satu tren itu sudah kena di Fibo 78,6-nya. Jadi kalau misalnya itu, kalau kita entry di 618 sini dia sudah ke bawah,
dan dia ke atas lagi kena ke 786-nya, itu berarti trennya sudah melemah dan dia akan reverse. Oleh karena itu menjadi spot untuk stop loss yang baik ya. Jadi itu adalah stop lossnya di 78,6, itu adalah spot stop loss terbaik. Dan untuk TP-nya teman-teman ya, ketika kita masuk di area crown area ini, TP-nya yang terbaik itu adalah kita tarik Fibo lagi dari sini kepalanya teman-teman. Seret ke sini, kita taruh di 127 sampai 1618. Ini menjadi TP pertama ya. Menjadi TP pertama, dan kemudian TP idealnya itu di bawah sini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini menjadi TP kedua atau TP ideal. Nah, terus kemudian kita harus pantau kita punya ini berapa? Kita punya resiko, risk reward tuh gimana? Kita lihat ternyata stop loss saya itu sekitar 20 pips teman-teman, sekitar 20 pips, dan ETP saya itu sekitar 45 pips. Berarti ini secara risk reward ratio ini masih good trade teman-teman. Jadi ini bisa menjadi trade yang bagus. Oke. Nah, sesimpel itu aja cara trading tuh kayak gitu teman-teman ya, dengan menggunakan Fibonacci ya sesimpel itu. Jadi kita bisa mengatur, kita punya exit strategi, kita bisa menyusun, kita punya risk rewardnya juga bagusnya kayak gimana segala macam. Nah, cara gue ya adalah seperti itu. Untuk entry ya seperti itu. Jadi pertama itu adalah kita lihat trennya seperti apa. Kemudian kita kedua adalah kita menggunakan Fibonacci untuk menemukan secondary reactionnya berhenti di mana. Yang ketiga kita entry. Yang keempat tentukan exit strateginya dengan cara yang tadi sudah gue jelasin. Exit strategi seperti itu ya. Jadi SL-nya di mana, take profitnya di mana, kayak gitu ya. Jadi caranya menggunakan Fibo dengan G2 itu ya seperti itu teman-teman. Oke. Dan yang terakhir teman-teman ya, yang gue mau kasih tahu kalian, Fibonacci ini tidak bisa digunakan sebagai single tools. Jadi kalian tanpa menggabungkan dengan tools lain tuh nggak bisa teman-teman ya. Contohnya di sini gue menggabungkan dengan tadi moving average biar gue tahu trennya itu lagi kayak ngapain gitu ya. Jadi Fibo ini memang sebenarnya bisa digabungkan dengan tools-tools lain juga teman-teman ya. Itu kalian bebas sih toolsnya. Kalian mau menggunakan trend line itu boleh, kalian menggunakan moving average boleh, kalian menggunakan support resistance klasik boleh, kalian menggunakan supply and demand boleh gitu ya. Intinya kalian harus menggabungkan dengan apa ya, ibaratnya trend line tools teman-teman yang kalian harus tools-tools yang bisa menggambarkan tren itu seperti apa ya. Karena kita ini dalam menggambar Fibonacci kita harus tahu trennya itu bagaimana. Apakah tren ini market terlihat trending atau enggak gitu. Kalau misalnya lagi enggak trending ya kita nggak usah nggak usah entry dengan menggunakan Fibonacci. Kalau misalnya marketnya lagi konsolidasi, kita lebih baik menggunakan support resistance dan juga supply and demand aja, jangan menggunakan Fibonacci gitu ya. Kalau misalnya kita lihat marketnya sedang trending bagus gitu ya, kita bisa menggunakan si Fibonacci ini. Oke. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman yang mau gue jelasin. Semoga kalian bisa mengerti teman-teman, bisa paham juga tentang Fibo ini. Dan kalian bisa langsung coba juga ya, karena ini Fibonacci ini nggak ribet juga sih ya. Kalian hanya butuh pemahaman dalam menggambarnya, yang which is tadi gue udah jelasin juga caranya di depan. Semoga kalian bisa paham. Oke. Ya, mungkin segini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan gue tentang Fibonacci. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa lebih mengerti lagi tentang yang namanya Fibonacci di dalam trading forex. Dan juga gue mau mengingatkan sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya broker teman-teman, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa join daftar melalui link tersebut, dan kemudian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum punya grup, kalian bisa join di grup gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram dan menawarkan investasi atau berbagai macamnya, itu sudah dipastikan adalah penipuan ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini ya. Dan juga kalian bisa share video ini dan juga like video ini. Share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini ya. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk membuat kontennya untuk kalian. Dan juga mungkin ya segini dulu teman-teman ya, sharing dari gua. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat video ini. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.